Pengertian pemerintahan komunis. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme, marxisme, leninisme, atau maoisme. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Karl Marx adalah suatu komunitas yang tidak berkelas, namun tentram dan tenang. Manusia memiliki disiplin diri dan memandang pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan. Lepas dari pemikiran, perlu tidaknya sebuah pekerjaan dipandang dari segi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah, melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani sesuai kesanggupannya. Menurut Distut de Tracy, komunisme yaitu ideologi sebuah studi tentang ide-ide atau pemikiran tertentu. Sedangkan menurut Pramoedya Anantatur, komunisme ialah sebagai ideologi komunisme yang bermakna bagi individu. Akan tetapi, sebagai sistem politik, komunisme ini tidak demokratis dan mengarah pada penindasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari negara komunis sebagai berikut. 1. Memiliki paham etis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka hanya bersikap dengan berdasarkan pada logika dan tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama. 2. Segala hal yang dimiliki rakyat adalah kekuasaan pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi di negara penganut ideologi komunisme. 3. Dalam ideologi komunisme, individu dianggap sebagai masyarakat dalam jumlah yang banyak atau majemuk. Jika ada seorang individu melakukan usaha lebih untuk membuatnya terlihat lebih unggul, tidak akan dianggap oleh pemerintah. 4. Bagi negara komunis, cara untuk menyebarkan ideologi komunis dengan cara revolusi untuk menghilangkan paham kapitalis. Sehingga masa revolusi nantinya akan dibutuhkan pemerintah dan juga direktor hingga akhirnya dapat terbentuk paham komunisme. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri dari sistem pemerintahan yang komunis. Yang pertama, ada semua sistem transportasi baik darat, laut maupun udara adalah milik dari pemerintah. Maksudnya ini adalah seperti transportasi udara kan seperti pesawat, terus darat ada kereta, laut ada kapal dan sebagainya. Itu semua diatur atau itu adalah semua milik dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada di dalam negara komunis ini hukum dan negara dihilangkan sebab tidak diperlukan lagi keberadaannya. Di sini menyatakan bahwa tidak adanya hukum seperti hukum-hukum yang biasanya berlaku di negara, contohnya seperti di negara Indonesia kan kita memiliki hukum yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya kan. Namun di sistem pemerintahan komunis ini dia tidak memiliki hukum gitu. Lalu yang selanjutnya ada penyediaan bahan baku sampai dengan distribusi dikontrol penuh oleh pemerintah sehingga tidak akan dijumpai sistem pasar. Nah ini di sini dimaksudkan bahwa tidak adanya sistem pasar, dia distribusi, konsumsi, distribusi sebagainya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Maksud dari tidak adanya sistem pasar di sini maksudnya tidak adanya jual beli atau impor ekspor seperti itu. Maksudnya dia lebih mementingkan jual beli, proses interaksi di dalam negeri tersebut di dalam sistem pemerintahan komunis ini. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di Indonesia kan yang tidak melakukan sistem pemerintahan komunis, dia melakukan
ekspor impor ke negara lain atau mengambil barang-barang dari luar untuk dipakai di dalam negeri. Nah, kalau sistem komunis ini dia tidak mengambil barang-barang dari luar, dia lebih mementingkan produk dalam negerinya. Seperti itu. Lalu ada yang terakhir, bentuk ekonomi luar negeri ditangani sepenuhnya oleh pimpinan komisaris rakyat. Ini seperti halnya transportasi, distribusi, dan sebagainya. Ini semuanya sistem-sistem yang ada di pemerintahan komunis itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah. Sekian dari saya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem pemerintahan komunis yang pertama yaitu jangan ada elitis, karena ekonomi dengan baik dan diatur oleh pusat, sehingga orang hanya perlu mengikuti. Yang kedua yaitu setiap orang dianggap setara, jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi dan lebih rendah. Kembali ke prinsip bahwa pemerintah memiliki kekuatan penuh untuk setiap orang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal itu disebabkan pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap kekuasaan itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari sistem pemerintahan komunis. Kekurangan dari sistem pemerintahan komunis yang pertama, monopoli yang dilakukan pemerintah tentu akan sangat merugikan bagi kalangan masyarakat. Yang kedua, hak asasi manusia tidak lagi dihormati dan banyak orang yang tertindas. Yang ketiga, tidak ada lagi kepercayaan pada Tuhan. Yang keempat, masyarakat tidak mempunyai adanya kebebasan individu karena semua yang dilakukan sepenuhnya dan dikendalikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, mengurangi motivasi individu untuk menjadi individu yang lebih baik karena tidak dapat mempunyai sebuah bisnis sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai negara-negara yang menganut sistem komunis. Adapun negara yang pernah menganut sistem komunis dan negara yang hingga saat ini menganut sistem komunis. Jadi, negara yang pernah menganut sistem komunis yaitu yang pertama, negara Uni Soviet pada tahun 1922 sampai 1991. Yang kedua, Jerman Timur pada tahun 1949 sampai 1990. Yang ketiga, Yugoslavia. Yang keempat, Republik Rakyat Romaria. Yang kelima, Republik Rakyat Bulgaria. Yang keenam, Republik Rakyat Polandia. Yang ketujuh, Republik Sosialis Rumania. Yang kedelapan, Republik Sosialis Rakyat Albania. Yang kesembilan, Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Yang ke-10, Republik Sosialis Cekoslowakia. Yang ke-11, Republik Rakyat Angola. Yang ke-12, Republik Rakyat Benin. Yang ke-13, Republik Rakyat Kongo. Yang ke-14, Republik Demokratik Rakyat Ethiopia dan DER. Yang ke-15, Republik Rakyat Mozambik. Yang ke-16, Yaman Selatan. Yang ke-17, Republik Demokratik Afghanistan. Yang ke-18, Republik Rakyat Kamboja dan Republik Demokratik Kamboja. Adapun negara yang menganut sistem komunis hingga saat ini yaitu Republik Rakyat Tiongkok, yang kedua Transnistria, yang ketiga Kuba, yang keempat Korea Utara, yang kelima Laos, dan yang terakhir yaitu Vietnam.